Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Dewan Penguji yang saya hormati, kita mendapat surat tugas dari pimpinan S2 Program Magister FEB UHO menguji. Adapun tim penguji, pertama Profesor Dr. Haji Dedi Takdir Saifuddin SMS, Sekretaris Dr. Salma Saleh, penguji pembimbing Profesor Dr. Harji Murjani Kamaludin, pembimbing Dr. Sudirman Said, dan penguji Dr. Laude Aspahyadin. Bismillahirrahmanirrahim. Saya buka ujian hasil dari Saudara Nurul Muhammad. Wabarakatuh. Pada hari ini, Kamis tanggal 9 Juli tahun 2020, kami menyampaikan hasil ujian kami, hasil penelitian kami dengan judul Peran Kepemimpinan Terhadap Kinerja Pegawai yang dimediasi oleh budaya organisasi dan motivasi kerja pada organisasi atas bimbingan selama ini. Bapak pembimbing 2, Bapak Dr. Sudirman Said. Terima kasih, Pak. Baiklah, kami akan menyampaikan hasil penelitian kami. Kami mulai dari karakteristik responden. Bahwa karakteristik responden berdasarkan umur. Dari data yang kami tampilkan ini, pertama usia 20 sampai 30 tahun, berjumlah 4 orang dengan persentase 3,23%, usia 31 sampai 40 tahun, sejumlah 55 orang dengan persentase 44%. Artinya mayoritas responden kami berumur 31 sampai 40 tahun dengan persentase 44,35. Untuk karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin, dari responden 124 orang, 63 orang atau 50,8% itu berjenis kelamin laki-laki. Dan mayoritas dari 124 responden, tingkat pendidikan mayoritas responden kami itu adalah sarjana S1 dengan persentase 72,58% atau 90 orang. Mayoritas usia masa kerja itu 11 sampai 20 tahun dengan jumlah 72 orang atau 58,06%. Dan reliabilitas berdasarkan tabel yang kami sampaikan, bahwa dari 2 variabel kepemimpinan dan budaya organisasi, nilai korelasinya lebih besar atau sama dengan 0,30 dengan derajat signifikansi alfa lebih kecil atau sama dengan 0,05%. Nilai reliabilitasnya lebih besar dari 0,60%. Hal ini bisa dilihat dari tabel yang kami sampaikan di atas. Demikian pula variabel motivasi kerja dan kinerja pegawai, nilai R-nya lebih besar atau sama dengan 0,30%. Atau lebih besar, R lebih besar dari 0,30% dengan tingkat signifikansi lebih kecil 0,05 atau alfa 0,60. Jawaban responden terhadap variabel kemungkinan dari 4 indikator yang tanggapan responden terhadap 4 indikator ternyata yang keseluruhannya pada dasarnya berkategori setuju terhadap ini, namun
di beberapa indikator. Dari sekian indikator ini ada, kita bisa lihat dari skor fungsi kepemimpinan sebagai komunikator memiliki tingkat rata-rata yang tinggi dibanding yang lain, dan yang terendah di situ pimpinan sebagai inovator atau 3,96 rata-ratanya. Terus responden terhadap variabel budaya organisasi, di sini ada 7 indikator. Jawaban tertinggi dapat dilihat pada jawaban responden terhadap inovasi dan pengambilan risiko sebesar 4,18. Tingkat rata-ratanya 4,18. Sementara yang terendah di situ orientasi pada hasil. Namun semua berdasarkan skala Likert-nya itu setuju terhadap variabel tersebut. Dan deskripsi jawaban responden terhadap variabel motivasi kerja. Di situ ada dari 3 indikator. Yang tertinggi di situ jawaban kebutuhan akan afiliasi. Dan yang terendah di situ kebutuhan akan prestasi sebesar 3,99%. Tingkat rata-ratanya 3,99 dengan kategori setuju. Dari 3 indikator, keseluruhan memiliki tingkat rata-rata yang sama. Artinya dapat disimpulkan semua setuju untuk variabel dengan p-value 0,005. Artinya dia lebih kecil dari 0,005. Demikian juga ternyata untuk hipotesis kedua, budaya organisasi ternyata berpengaruh langsung terhadap kinerja pegawai dengan nilai T hitung 5,510 dengan p-value 0,05. Kepemimpinan, untuk hipotesis ketiga, kepemimpinan berpengaruh langsung terhadap kinerja pegawai dengan T hitung 4,844 dengan p-value 0,00. Kepemimpinan berpengaruh terhadap motivasi kerja. Untuk dapat diterima semua, Pak, dengan berdasarkan T hitung tadi. Baik, mungkin di keterbatasan penelitian di slide terakhir, di slide sebelum kami nyampaikan bahwa dalam penelitian ini menggunakan persepsi para pegawai di 5 organisasi perangkat daerah Kabupaten Bombana melalui penilaian diri sendiri atau self-operational, pengumpulan data penelitian, sehingga hal ini dapat membuat pegawai dalam memberikan tanggapan terhadap item pernyataan bisa menjadi subjektif. Yang kedua, penelitian ini hanya fokus penelitian ini pada 5 organisasi perangkat daerah, sehingga bisa saja tidak dapat digeneralisasikan untuk berlaku umum. Kemudian yang ketiga, pengukuran variabel kepemimpinan, budaya organisasi, motivasi kerja, dan kinerja pegawai tidak dapat dikontrol karena proses penilaian dan penyebaran kuesioner dilakukan secara langsung kepada pegawai yang tersebar di 5 OPD dengan menggunakan self-assessment, sehingga besar kemungkinan pegawai tidak memberikan jawaban yang sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan, kepemimpinan, budaya organisasi, dan motivasi kerja secara parsial memiliki hubungan yang positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai. Kedua, budaya organisasi dan motivasi kerja mampu menjadi variabel mediasi yang baik terhadap kepemimpinan terhadap kinerja pegawai. Saran, berdasarkan hasil penelitian ini, variabel motivasi kerja dalam memediasi pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja pegawai menjadi hipotesis
yang paling rendah dari keseluruhan hipotesis. Dengan demikian perlu adanya tinjauan dalam hal memberikan motivasi kepada para pegawai oleh pimpinan yang dilakukan secara bersamaan terhadap pegawai. Demikian Pak Prof, slide yang kami sampaikan. Mohon lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.